Sama thermal. Thermal IOR. Nah ini nih. Oh iya benar-benar. Thermal kalau increase water viscosity itu polymer flooding, kalau mau reduce viscosity kita bisa pakai thermal, sama thermal juga, sama CO2 drive. Oke. Berarti ini jawabannya ya meningkatkan viskositas air menjadi lebih dari 50 cp. Kalau menurunkan interfacial tension itu berarti dia Displacement. ini nih surfaktan atau alkaline flooding kan? Benar kan? Iya. Yeah. Terus kalau misalnya menghindari fingering dan meningkatkan sweep efisiensi, wah gue nggak ngerti nih. Itu screenshotan kuisis dari siapa nih? Ini Stanley. Oh, Stanley screenshot ya. Iya, Stanley yang screenshot. Oke. Next nomor 2. Nomor 2 itu volume sweep efficiency adalah vertikal kali horizontal. Ini kayaknya ada di sini deh. Volume sweep. Di bawah kalau nggak salah. Nah, ini. Jadi volume, tadi apa katanya? EV adalah ED. Ini EV. Bawah. Volume itu adalah horizontal. Itu EA nih. Oh, ini EV. Nah. EV ya? Vertical Displacement. Sorry. EV itu, sweep efficiency itu yang mana ya? EV itu volumetric ya bener. Oh EV. ini berarti EA kali FV kan? Oh. Berarti areal displacement, ini EA dan FV, untuk mencari oil recovery-nya ada nilai pore to pore dikali sweep efficiency dikali OIP. Yang EA FV ini adalah sweep efficiency. Jadi yang jawaban nomor 2 ini vertikal horizontal kali sweep kali vertikal kali horizontal efisiensi. Oke. Nomor 3, capillary number adalah, ini jawabannya 2 berarti ya? Oh enggak, 1 deng. Berarti ini capillary number adalah rasio dari viscous force capillary force. Yoi. Ini capillary force itu adalah gaya kapiler. Capillary number itu ada di mana? Di tekanan kapiler itu kemarin di PPT Mbak Dara nggak sih? PPT Mbak Dara ya. Oke. Coba kita lihat capillary number. Kayak gini bentuknya. CA. Di mana yang ini adalah normalize dari SOR residual, SOR, SW sama SWIR. Ini adalah capillary number. Oke, di mana capillary number rumusnya adalah formula. Di mana rumus dari capillary number itu adalah ini tuh. Yang sebelahnya nih. NC ini. NC nggak sih? Iya. Oh iya baik. Iya. Kan capillary number. Oh oke. Jadi daya viskosnya yang mu kali mu, berarti capillary force-nya itu yang sigma. Oh oke. Capillary force. Darcy velocity ini berarti masuknya ini ya? Viscous force. Capillary force-nya bukan yang ini ya? Apa?
Bukan yang sigma. Sigma. Heeh. Oh iya. Kayaknya gaya viskos itu yang viskos kali dari sini deh. Oke, Itu kan viskos viskos. validasi. Ini superficial Tuh tension, itu baru capillary force. nggak tahu deh. Coba deh. Coba kita lihat yang lain. Rumus yang lain nih. B. Oh, ada permeabilitas ternyata. CA rumusnya. Y kali AL. Mu C kali viscosity kali gamma. Ini mu kali velocity per velocity. Oh ini dari si velocity nih V-nya. Darcy. Dari si velocity. Oh, oke. Viscous force rumusnya apa? Coba cari deh viscous force formula. Oh, ini viscosity. Viscous Mana ya? dikali du per d oh itu tuh ini Yang mana? yang ini nih coba nih, air viscosity tuh atas ini viscous force. Ini viscous force kan? Nah ini Oke, makin ribet. Kalau tadi capillary number, rumusnya adalah ini ya. viscous force sama ini kan berarti viscous force sama Interface. Ini capillary force. kalau yang ini kan interfacial tension ya. Interfacial tension between oil and the surfactant itu nggak itu salah satu fungsi dari gaya kapiler nggak sih interfacial tension? Iya, Yeah. iya kemarin kan gitu. Nah, Gaya terus kapiler. viscous sama Darcy velocity berarti gaya viscosity. Iya, Nah, nggak mungkin. tahu sih gue ngarang loh. Oke. Berarti capillary number itu adalah rasio dari viscous force to capillary force. Next, ini nomor 2 tadi. Jadi 2 itu vertical efisiensi, Oh, kan salah. Vertical efisiensi tadi EV ya. Kalau volume itu nggak mungkin vertikal doang, nggak mungkin horizontal doang. iya, Ya nggak sih? iya Jadi benar-benar. vertikal kali horizontal dapetnya volume. Benar. Benar banget tuh, baik. Ya, berarti jawabannya vertikal horizontal efisiensi. Kalau kita merujuk juga pada rumus yang ini nih, NP. Next. Ini, why the criteria of good surfactant? What is the criteria good surfactant? Low CEMC, critical missile concentration. Yeah. Yang benarnya. All answer are correct. Oke, ada jawaban semua benar. Kenapa? Iya bener low CMC. Jadi surfaktan itu dia bisa mencampur minyak dan oil itu di critical miscible. Titik kritikal itu rendah banget. Artinya gimana tuh? Critical kalau critical misal konsentrasi kayak CO2. CO2 kan kita bisa dia itu MMP-nya rendah kan. Iya, rendah. Nah, surfaktan juga CMC-nya. Nah, jadi surfaktan sama alkalin tapi gue lupa rendahan yang mana. CMC-nya. Jadi konsentrasinya nggak perlu tinggi-tinggi, karena kalau konsentrasinya terlalu tinggi, ngaruhnya ntar ke ekonomisnya lagi. Lu butuh surfaktan yang lebih banyak kan. Jadi ini Oh, konsentrasi yang rendah aja, lu bisa nyampurin air dan minyak itu loh. Dengan CMC yang rendah, nggak tinggi-tinggi. Ini konsentrasi yang nggak banyak. Karena ngaruhnya ke ini dia, ke Maneko lagi. Manajemen ekonomi migas ngaruhnya. oke. Benar juga kata Bayu. Ini kan CMC concentration kan. Kalau misalnya kritikalnya kan di sini nih.
Kalau kritikalnya maju lagi, berarti kita perlu banyak penambahan dari sodium sulfatnya kan. Kalau makin banyak sodium sulfatnya, maka makin mahal juga. Nanti interfacial tensionnya juga turunnya lebih panjang lagi di sini, baru bisa turun. Mantap deh. Sip. Ini nomor 5. Nomor 5 ada nggak? Oke, nomor 5. Surfaktan akan mengubah batuan reservoir menjadi lebih water-wet lah. Water-wet. Ya, itu yang kita mau kan? Dia kan merubah displacement ini kan? Gimana? Displacement apa sih? Displacement efisiensi surfaktan. Iya. Nggak tahu gue, lupa. Maksud gue ini. Iya kalau nggak salah. Dia bisa merubah sifat fisik kalau ini kan, kalau displacement biasanya. Iya, alter wettability. Bukan merubah sifat fluidanya. Ini displacement efisiensi. Tahu alter wettability. Alter wettability ke surfaktan. Sama alkalin. Surfaktan itu bisa mengubah wettability, mengubah interfacial tensionnya, juga miscible transfer fluid. Gitu. Oke. Nomor 6 dulu deh. Nggak ada nomor 6-nya. Ini nomor 6, surfaktan akan mengubah fluida reservoir menjadi lebih rendah interfacial tensionnya. Ya, sesuai yang tadi kita bicarain ya. Oke, next. Nomor 7. Yang bukan jenis surfaktan. Ini gue nggak ngerti deh surfaktan anionic, amponionic. Ini sama Bapak UTP kan? Ya. Ini nggak dikasih ya materi Bapak UTP itu? Itu gue nggak tahu. Karena di sini coba kita lihat anion. Ada baik sini anion. Oh, ini surfaktan tipenya ini aja berarti ya? Jadi kalau surfaktan tipe itu ada anionik berarti A benar. Terus ada kationik benar, ada non-ionik benar, satu lagi namanya ampoterik bukan amponionik gitu. Oh, oke. Mantap. Oke, next. Surfaktan anionik adalah sulfonat yang tadi sulfonat. Sulfanate. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Coba di anion aja deh. Takutnya ada tulisnya. Tadi gue kan temukan kurvanya. Oh ini. Ada sulfonates. Dia tulisannya. Ini. Jadi kalau anionik surfaktan itu ada sulfat, sulfonat, fosfat, dan fosfonat. Oke. Kalau ini kationik grupnya ada non-emulsifier, ada corrosion inhibitor, ada bactericide. Kalau non-ionik itu ada foaming non-emulsifier sama foaming agent. Kalau ampoterik itu ada amin sulfonat dan aminos fosfat. Tuh. Oke. Tadi salifas nggak tahu, polikriamid nggak ada ya. Nggak ada juga. Pokoknya belakangnya AT itu berarti anionik. Anionik. Oke. Nomor 6, surfaktan. Oh ini udah tadi. Jadi surfaktan membuat rendah interfacial tension bukan tinggi. Sip. Ya. Tadi sandstone tuh muatannya apa? Apa? Sandstone muatannya negatif ya? Positif. Limestone. Oh, sand. Oh, sand negatif ya. Ya, ini kalau batuan limestone bermuatan positif. Gimana?
Gue nggak ngerti deh maksudnya muatan positif gimana. Kan setiap Itu kayak badan. ngaruhnya ke jenis surfaktannya deh. Hmm. Anionic apa segala. Oh itu tuh. Jenis kalau surfaktannya kebatuan sandstone yang negatif berarti anionic. Di mana tuh, Bay? Berarti itu tadi kan ada jawabannya di quizzes di KUT itu yang nomor 11. Oke. Berarti kalau untuk muatan negatif itu lebih cocoknya anionic. Nah, Berarti kalau muatannya positif apa? Non ionik nggak sih? bukan kationik. Nggak ada jenis surfaktan kationik. Emang ada kationik tadi? Gue lupa. Soalnya gawannya anionik kan kation. Oh ada Ada, Bay, kationik ya. Berarti kationik. kationik. Ih, apa tuh? Lihat muatan ada di PPT mana sih? Aku juga nggak tahu. Beneran. Lu inget, Bay, Pak Asra pernah ngomongin limestone muatannya positif. Ini sama Pak UTP. Pokoknya surfaktan anionic apa segala macam muatan-muatan ini sama Bapak UTP. Walah, nggak tahu tuh. Oke. Next. Nomor 11. Jenis surfaktan yang injeksikan ke batuan sandstone adalah anionic. Karena sandstone kan Negatif. sandstone kan negatif. Anion itu apa ya? Anion. Nah, anion itu kan minus. Negatif. 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 Lu tau gak sih negatif? Nggak tahu. Itu negatif. Itu ada yang inget ya? Bisa Rido inget ya? Negatif. Ya. Bu fisika. Iya. Yang mana? Oh, kayaknya yang ibu-ibu itu bukan ya? Iya. Ini ngomong negatif. Berarti negatif sama negatif, positif sama positif. Iya, berarti begitu ya. Negatif sama negatif, positif sama positif. Iya, biar hasilnya selalu positif. Enggak dong. Hasilnya jadi lebih negatif dong. Enggak kan? Negatif kali negatif kan? Ya, enggak loh. Kalau misalnya di atom kan, kalau tambah satu Berikatan. lagi atom. Negatif yang negatif makin negatif, yang positif makin positif. Iya. Sandstone consists mainly quartz, feldspar, clay. Ini 4 ya. Ini ntar kata Dava apa nih? Gimana, Dav? The mineral have a point That is lower than a typical pH in a sandstone reservoir. Berarti negatif sandstone kan? Iya, sandstone negatif. Oke. Anionic. Anionic, terus lanjut sandstone berbuatan negatif. Mantap. Nomor 10, emulsi mana yang sesuai dari gambar di layar ini? Kemarin PPT apa ya nih? Emulsi. Surfaktan kalau nggak salah. Oh iya. Nah. Emulsi. Yang gambar itu. Nah ini. Jadi kan awalnya kan terpisah. Ini nomor yang B udah masuk surfaktan ya? Setahu gue tuh A kan? A harusnya tuh ACBD nggak sih? Bentar.
bit.ly/akademik 01 PE 01. PE 01, bukan P kok, P18. Apa? PE-nya 01 kan ya, linknya. Iya, P1. Oke. Oke, siapa? Ido nih. Bukan Rido, gadis. Gadis. R88. Tuh. Oke. Itu ya. Mikroemulsi yang baik adalah pada tipe-tipenya. Dan tipe-tipenya di mana? Gitu. Ini nih, direct, reserve, be continuous. Ini. Oh. Tipenya itu ada yang oil, disper tuh apa? Terlarut dalam air. Yang bagus tipe berapa tadi? Tadi katanya itu tipe 2. Tipe 2 salah. Coba cari di ini. Jawabannya dia tipe 2 tapi salah. Yang benar tipe 3. Discontinue. Apa? Continue ya tadi. Oh iya, tipe 3. Tipe 3. Continue berarti. Berarti yang ya iya sih. Jadi nggak cuma minyak aja yang larut, nggak cuma air aja yang larut, tapi kayak imbang gitu. Anjay. Tapi di sini ini ada 5 tipe, 4 tipenya lagi. Oil in water, water in oil, water in oil. Oh, kayaknya yang dua terakhir itu digabung jadi continue. Oh, oke, digabung di sini juga. Oh, iya benar-benar. Bisa. Jadi WO. Kalau ini kan OW. Oil di dalam water kan. Ini WO. Water di dalam oil. Ini kan nggak seimbang kan. Kita ciptakan keseimbangan dengan continue, berarti yang tipe 3 berarti. Kalau ini kan OWOW. Ini air di dalam minyak, di dalam air. Kalau ini air di dalam minyak di dalam air, di dalam minyak. Ini sebenarnya ribet banget. Ya, keren. WO. Pegal itu gue. Tipe 3 berarti. Oke. Beda apa lagi ya? Kalau nano emulsifier apa nih? Coba deh. Nano emulsifier ya? Nano emulsi adalah yang transparan dan stabil secara termodinamika yang memiliki rentang ukuran 5 sampai 200. Kecil, Bay. Emulsi yang stabil terus kecil, rentang ukurannya 5 sampai 200 nanometer. Kalau ada mikro, ada makro kan berarti? Iya, ada mikro, ada makro. Nano. Ada mikro doang, Bay. Makro. Oh, nggak ada makro ya? Nggak ada makro. Oke. Bentuknya terdiri VCO, surfaktan, konsurfaktan, dan fase air, Bay. Ini unut nih. Unggul mandiri berbudaya. Nah, download skripsinya gimana caranya? Oh, unduh file. Keren. Ini jurusan apa dia anjir? apa? Kimia ya? Jurusan kimia. Farmasi.
Oh, farmasi. Ya, soalnya Udayana nggak ada perminyakannya. Iya. Nanoemulsi nih, suatu bentuk sediaan campuran antara minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang berukuran nano. Ya, emulsi ukurannya nano, Bay. Tapi tipe-tipenya sama nggak sih? Sama kayak microemulsifier tipe-tipenya? Mungkin lebih kecil lagi. Baiklah. Semoga ini tanya mikro lah. Yang mikro gimana? Mikro kan tipe-tipenya gitu kan? Yang Tadi. barusan. Ya, oil in water, water in oil, atau yang continuous. Oh, gini deh. Kayaknya yang continue itu gini nih. Kan ada oil in water doang, ada yang water in oil doang. Nah, kalau yang di continuous itu kayak oil dikurung sama water, water yang dikurung lagi sama oil yang dikurung lagi sama water, water yang dikurung lagi sama oil gitu. Jadi kayak nggak berhenti. Ya, kayak ini nih. Kayak tadi, kayaknya itu yang WOWO, OWOE itu kayak digabung, jadi lebih continuous. Iya, di continuous-nya. Dari sistem to miscible. Oke. Ini yang kemarin. Yang kemarin ya. Ada di sini semua. Ini keluar nggak sih diagram ini? Kayak keluar deh. Nggak ada yang ini sebelum UTS ya? Cuma siapa tahu aja. Oke. Berarti udah ya? Udah. Gue kira bahkan lama. Paling sih saya baca PPT deh kayaknya. Ada hitungan nggak sih? Gue takutnya ada hitungan dah. Kayaknya nggak ada kan? Ada hitungan. Kayaknya nggak ada kan? Coba lihat PPT Budara. CMC tuh ngitungnya pakai ini, sama pakai Tandor. CMC tuh ngitungnya pakai diagram yang segitiga itu apa sih? Ternary diagram. Ternary. Pakai ternary diagram. Itu gimana, Bay? Itu ntar coba cari. Coba lu Google deh, Google. CMC in ternary diagram. Calculation. Atau ada di tugas kemarin? Ada, coba tugas 2 apa tugas 3 ya? Oh, tugas 3. Tugas 3. Bukannya ini sebelum UAS ya? Nah, iya, makanya sebelum UTS. Sebelum UTS? Iya. Kayaknya nggak ada deh. Itu kapan sih? Mars kan? 13 Maret kan? Maret iya. tanggal 13 sebelum UTS ini. Oke. Kayaknya nggak bakal keluar deh kalau misalnya sebelum UTS. Itu sebelum UTS. Iya, sebelum UTS. Ini kalau saya lari juga ya gue coba 4 kali coba. Mau masuk banget ya Wan nih. Mau bahas apa lagi ya? Gue bingung nih. Iya. Ini nih, oil in water emulsion. Ini tipe 2 ya? Tipe 1, oil water, oil di dalam air melakukan emulsi. Ini tipe 1. Ini tipe kedua, water di dalam air. Tipe-tipe itu biar kita tahu emulsi kita itu seberapa efektifnya. Jadi kalau oil in water sama water in oil gue nggak tahu lebih efektifan mana, tapi yang lebih efektif itu yang paling dicari yang continuous. Soalnya dia saling mengikat kan, mengikatnya tuh paling baik. Jadi semakin baik pengikatnya, semakin efektif surfaktan yang kita injeksikan. Tapi
lebih bagus oil water emulsion nggak sih, Bay? Karena kalau misalnya ada oil water emulsion ini kan kayak gini kan. Ini lebih kita kalau didiemin ntar dia ngambang sendiri terus bentuk minyak kan. Sedangkan kalau misalnya yang tadi yang di continuous itu kalau di dalam-dalamnya lagi lebih lebih karena jadinya lebih nggak stabil. Enggak, kalau yang ini kan kita enak ngangkatnya. Yang mana? Kalau yang be continuous. Gimana Kalau kok enak nangkepnya? pemisahan tuh nanti di apa namanya di surface facility masuknya udah. Hmm, Kalau ini kayak lebih ringan, semakin mengikat berarti interfacial tension itu semakin kecil. hmm. Hmm. Semakin banyak yang mengikat semakin kecil EFD-nya. Oke, oke. Apalagi ya? Paling mau baca PPT nggak? Ya, harus jadi PPT sekilas. Dengan belajar dari kemarin, kita udah bolak-balik buka PPT kan? Udah tahu lah. Paling polimer, alkalin, thermal. Thermal ada nggak sih PPT thermal? Ada PPT thermal EOR. Thermal tuh sebelum UTS ya, berarti thermal nggak masuk guys. Alkalin. Apa masuk ya? Takutnya Enggak kayak deh, SAGD. kemarin karena ini ya, kayak introduction gitu, jadi masuk. Jadi ini yang diambil kayak dari surfaktan sampai screening. Screening sama ini, yang EOR Lemigas mungkin. Atau ini apa? Chemical. Nggak tahu tuh yang salinity itu yang kemarin ya. Nggak, kalau di salinity itu apa? Kita nyari yang paling rendah salinity-nya kan? Iya, 500 sampai 3.000 water flooding, cuman dengan air yang ppm-nya rendah. Kita baca-baca lagi deh ya. Nah, jadi kalau salinity itu, iya benar, 500 sampai 3.000. Terus ini water flooding water flooding biasanya 10.000. Air farmasi 30.000. Ini dengan low salinity maka kita dapat extra oil recovery dari 40% dengan high salinity water flood yang sekarang bisa sampai 55%. Terus lapangan low salinity ada di Endicott, Powder River Wyoming, dan Statoil. Nah, mekanisme pertama ada perubahan dari wettabilitas karena ada pertukaran ion antara Ca sama Mg. Terus ada perubahan permeabilitas dan tekanan. Tekanannya itu akibat dari osmosis, dari distribusi clay yang memisahkan air dengan salinitas yang berbeda. Terus juga ada partikel lempung yang akan mengubah perubahan dari permukaan batuan kita menjadi water wet. Nah, sehingga partikel kecilnya akan menutup leher pori yang sempit sehingga fluida hanya mengalir ke arah leher pori yang besarnya aja. Nah, ini ada menurunkan EFT. Ini alkaline flooding sama salt-in effect. Naiknya pH ketika low salinity cukup mensaponifikasi, mensabun komponen-komponen asam dari minyak. Dengan demikian menurunkan tegangan antar permukaan. Oke. Naiknya pH ketika low salinity flooding cukup untuk mensaponifikasi komponen asam dari minyak. Jadi kalau ada komponen asam dari minyak, manfaatnya jadi ini bisa saponikasi itu. Terus ada salt in water, ini komponen minyak yang menggunakan listrik menempel pada lempung tercabut. Gabungan membuatnya lebih mudah terlarut dalam air, diinjeksikan menurunkan tegangan antar permukaan.
Ini produksi low salinity. Ini kayak produksi air aqua kayaknya. Air aqua berapa ppm ya? Jadi Air aqua bersih lah. aqua berapa Kayak tip ppm? kecil deh. Coba. Injeksi air aqua. Apa itu TDS ya? Berapa deh? Kurang dari 300 ya? Harus kurang dari 300 deh berarti. Mana? Di atas batasnya. Atas. Tuh. Oh iya. Kurang dari 300. Untuk Berarti bisa dipakai buat ini. fluid compression. Fluid compression. Untuk water flooding. Tapi kan aqua mahal. Enggak ekonomis jatuhnya. Iya. Injeksi air aqua. 600 mili aja 5.000. 600 mili 6.000. Oh iya. Botolnya kan aqua yang 600 mili. Bukannya 3.000. Di gua 3.000, Bay. Lu di Balikpapan di mana beli 5.000? Ini 1,5 ya. Baik papan 5.000 anjir. Enggak loh. Sorry guys, Kalimantan. Sorry guys. Kalimantan 5.000 anjir. Mahal banget tuh. Keren. Yoi. Gue cobaan 3.000 loh, Bay. Biasa jual batu bara kan. Iya. Mantap. Tuh, bener tuh yang 1,5 baru 5.000, Bay. Kalau di gue yang 1,5 6 sampai 7.000. 7.000 kalau nggak salah. Oke. Mending air galon nggak sih? Air galon 5.000 anjir. Isi Lu ulang. air berapa? Air galon, Bay? Kalau galon air isi ulang 5.000. Lebih murah di galon ya? Iya lah, kan beda. Pengolahannya nggak sesusah aqua. Ya udah lu di ini aja, Bay. Bawa galon kemana-mana. Tapi nggak ada yang tahu kan aqua tuh bersih apa nggak, coba. Iya juga ya. Jangan cuman karena brandnya udah gede tapi kayak langsung membentuk aqua ini udah higienis. Kok jadi bahas aqua ini? Ini kan bahas tadi low salinity. Kalau salinity itu bahasa lainnya apa? Smart water ya? Apa? Ya, smart water. Smart water injection ya? Smart water flooding. TDS, air tunak atau soft water, dan air bersih. Berarti kita kan air tunak ini kan? Buka pintu pagar. Berarti ya gue buka pintu dulu ya. Oke. Iya lagi diem. Hanif lagi bukain pagar tadi.
Oke, sip. Tadi sampai mana ya? Pilih mau kayak 10 rekomendasi. Ada loh ini. Ini apa nih? Air nomor 1. Ini populer. Evian adalah produk. Siapa yang minum Evian di sini? Evian. Emang ada yang benar, Bar? Ada di Lazada nih. Beli dah di Lazada 1 botol dong. 9.000 coba. Lu minum ini, Bay? Enggak anjir. Oke, klub tidak diketahui. Keren banget. Tidak diketahui. Fit emang paling murah sih. Ya, Fit. Gue suka nih. Dulu Fit tuh di gue cuma 2.000 loh, Bay. Tidak diketahui. Yang gedenya tuh 3.000 ini. Iya. Yang gede. Pas masih Jakarta sering banget gue minum itu. For Nestle 6,8. Siapa minum Nestle? Nah, Remineral nih. 1.800 dong, murah banget. 177 lagi, lebih rendah daripada Evian tadi. Terhadap CDS-nya. Tapi pH-nya lebih tinggi. Bagus nggak sih kalau pH-nya lebih tinggi? Semakin tinggi semakin bagus. Makanya ada pH 8 plus kan. Anjay. Ini pH 8 plus nih. Di atas 8. Diketahui harganya 4.000. Ini detoksifikasi eternal. Gue baru tahu banyak banget ini. Eternal CDS-nya plus. 38 dong. 38 mg. Bersih banget ya. Mantap. Keren. Fiji enak tuh. Tuh kan 4.500 anjir harganya. Enggak. Aqua Emang mahal ya gue? Enggak, perasaan gue sampai 3.000. sampai di Kalimantan 5.000 anjir. Enggak. Ini 190 nih. Udah kayak ini apa namanya? Yang tadi plus tadi 38. Keren. Aqua Reflection. Emang ada Aqua? Ada. Keren banget. Gue baru tahu. Tahu nggak sih ada Aqua yang ini, Aqua yang kayak apa sih? Kapan tuh? Kemasannya yang kayak kemasan es krim, tau nggak lo? Aqua 100 mili apa ya? Oh, yang kecil. Coba Aqua deh, Aqua 10 mili. yang kecil 100 kalau nggak salah. 100 mili. Coba kita lihat. Yang Kok nggak ini ada bukan, sih? Bay? Maksud lu? Bukan, ada yang kecil banget. Lu tau Aqua gelas, tapi yang lebih kecil lagi dari Aqua gelas. Berapa ya? Mana ada, Bay? Ada. Aqua gelas gue taunya. Ini Aqua. Coba deh Aqua kemasan kecil. Aqua kemasan kecil. Kemasan kecil. Nah ini nih, yang kayak gini. Ini. Ada Aqua tuh ada yang kayak gini kemarin. Ada yang saset juga kan? Ya itu tisu, Bay. Aqua saset nih. Ini kayak botol soju aja. Ini keren nih. 19.000 dong harganya. Kayak botol soju aja. Ini 89 lagi. pH-nya 7,2. Keren Equil namanya. Mantap. Ini ada di bawahnya. Kenapa nggak lihat ini aja dari tadi? Oke, sip. Jadi itu guys yang dapat kita pakai injeksi. Enggak, yang tadi di sini yang diinjeksikan kan rata-rata di bawah 300 kan. Mungkin nih yang bisa kita injeksikan dari ini nih Evian nih. Evian yang 9.000 nih. 300. Injeksi Equil. Mantap. Murah soalnya. Oke. Injeksi Equil. Sip. Jadi begitulah. Buat screening kriterianya, lempung harus terdapat dalam formasi. Jadi harus ada shell shen atau sand shell. Shelly shen atau sandy shell.
Shelly. Shelly Sand kan? Ya, batuan sand yang memiliki Shell. kandungan clay-nya berarti Shelly sand. Shelly Sand. Oke, terus juga ada uji lab yang melempung apakah tidak terjadi swelling untuk mendapatkan salinitas yang optimum. Terus pH dari sistem apakah mempercepat proses, perlu lempung dengan kapasitas pertukaran kation yang tinggi seperti kaolinet bukan smectite. Terus sebaiknya reservoir oil wet, bisa juga mix wet, yaitu menengah, campuran atau oil wet. Jadi ini bagusnya buat oil wet. Keren. Terus air formasi dan injeksi. Konsentrasi di valen dalam air harus lebih rendah dari air formasi. Oke. Berarti yang tadi TDS-nya itu kan lebih rendah harusnya. Terus air injeksi harus mengandung kesadahan walau tidak besar. Kesadahan itu apa ya? Adalah disebabkan Ca plus sama kandungan ion. Jadi dia punya kandungan ion. Ca plus dan Mg min. Ini apa nih? Di sertijab. Mantap. Air injeksi harus mengandung kesadahan. Oke. Nomor 3, recovery bertahap dapat diperoleh kalau salinity flooding terlepas dari valensi kation. Injeksi error harus dilakukan dengan kondisi yang tepat. Komposisi minyak harus mengandung cukup komponen polar atau muatan listrik, punya asam yang relatif tinggi, asam lemak, volatil naftenat, dan tidak kental. Oke, berarti minyak kental nggak bisa. Oke. Keren ya. Apalagi yang mau dibahas? Terus salinity. Terus salin flooding udah, kemarin polimer udah. Mikrobial kayaknya agak kurang deh. Kita coba buka mikrobial yuk. Nah, untuk mikrobial di sini menurut Zhang, utilize microbial metabolic dengan low cost operating $2-6 per barel per incremental barrel, tidak mengkonsumsi amount of energy thermal atau depend dari fresh chemical, bakterinya murah dan nutrisinya juga murah, small modification to the facility. Economicalnya, but apakah itu visible? Sini bakteria sebenarnya oke. Jadi kalau lihat dari harganya lebih stabil gitu. Dengan OIP juga lumayan lah. Terus reservoir microbes, microbe, large variety, terus nutrient, harus ada nutriennya, sensitive to environment change, ini desirable properties, resistant to high pressure, high temperature, high salinity, low pH environment, dan lain sebagainya. Ada problemnya itu desirable properties itu able multiple produce do not plugging and corrosive material kayak CO2. Terus problemnya itu ada formation plugging, ada geological condition, ada patahan, terus ada biological system, bacteria not growing because of sudden environment change. Jadi karena ada perubahan lingkungan, dia nggak berkembang biak. Terus not enough time to determine the long-term effect. Ini berbahaya nih. Kalau nggak tahu long-term effect, bisa jadi aneh-aneh. Terus mechanism di sini viscosity reduction, produce acid, gas, biopolimer, biosurfaktan, dan solvent. Oh ini mekanismenya itu bisa mereduce viscosity, bisa produce acid atau gas,
solubilkan biopolimer atau surfaktan ataupun solvent. Nah, ini bioproduknya, misalnya kalau untuk produk biomasa itu kayak ini, kalau buat bikin surfaktan kita pakai Vinus bacillus, ataupun biogas kita Clostridium sp, atau bioacid Enterobacter aerogenes. Keren. Terus buat injeksinya ada FMPAF, LIFE, sama SAGD, LIFE. Ini mikrobial. Oh, ini oil swelling. Jadi ini kenapa ya? Ini kayaknya oil viscous swelling itu deh. Oh, yang Ya nggak sih? mungkin minyaknya berkembang ya, jadi oil composition demograph. Ini adalah oil viscosity interface. Mantap. Itu mikrobial. Oh iya, tadi kita belum lihat PPT-nya Budara ya. Tujuannya apa lagi? Polymer injection. Ini rumus. Oh iya, benar nih. Polymer injection tadi viscous force per capillary pressure kan, yang punya Budara. Nih. Terus juga surfaktan polymer injection. Di sini kita bisa mobility-nya. Overview. Duh, banyak juga nih. Ini bahas tentang polimer ya. Terus takutnya muncul tiba-tiba. Yang penting IOR lulus lah. Benar. Lulus aja di IOR dah. Saya Dari yang lain ada ini nggak, apa namanya, soal-soal atau apapun gitu dari cutting, atau tujuannya minta dari cutting juga nggak ada katanya. Bari, Rido, apanya, Bayu, Bubu siapa? Dava, halo Dav, halo Devito, halo Do Flamingo, Erwin, Lalapo, oke. Ada Wisnu juga, ada Rian, Safina, Siro, siapa? Kira-kira mau bahas apa lagi nih, teman-teman? Dav, Bayu, bingung juga nih. Ada polymer stability nih. Waduh. Kira-kira hitungan ada nggak nih? Kalau lihat hitungan apapun bisa kayak kalau budaya ya. Gue nggak tahu juga. Tiba-tiba nanti muncul gitu. Takutnya gitu sih. Cuman sepertinya kalau muncul lagi soal dari Pak Astra, ya kita udah lebih siap dah. Udah lebih siap karena dari kemarin kan. Cuma nggak tahu nih hal yang lain. Nah, ini mungkin titipan dari Pak Astra nih. Ada for oil water fat file, ini ada vertical variation permeability, atau karena fracture directional permeability-nya yang salah. Terus juga fluid distribution due to gravity, ada viscous fingering juga, ada unbalanced injectivity. Terus ada juga akibat dari unexpected expand karena remedial work atau equipment failure. Terus selain itu ada fluid saturation. Oke. Ini apa nih? IOR screening buat polimer.
Ada harus cleaning juga di sini. Kalau polimer, servernya lebih dari 500. Ini apa? Ada filtration test. Menurut aku tiba-tiba ya kayak gini nih keluar. Aduh. Coba kita lihat lagi. COR itu apa? Chemical or surfactant? Chemical. Ini apa? NCA. Viscose sama capillary. Malburst. Different. Surfactant UR yang kemarin. Kita bahas anionic. Terus surfactant molecular. Microemulsion type. Ada makro sama mikro. Makro ada mixture dari itu two or more immiscible. Liquid, mikro adalah transparent thermolytical. Mikro. Oh, ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Menurut Windsor, ada Windsor type 1, lower microemulsion, OW, oil, dikurung sama air. Kalau ini WO. Keren. Kayak aku nggak bisa jelasin ini deh. Nggak ngerti aku juga. Ini PPT-nya Pak ini bukan? Pak yang dari Petronas. Kelihatannya iya deh. Aku pernah ingat nih, beliau jelasin kayak ginian. Jadi bagus tuh crude oil, ada pre-flush, ada microemulsion, surfactant selak, ada chest water, oil injeksi gitu. Substance. Ya, Mas. Iya. Ya udah sini aja. Sending kirimin apa nih? Petijab, oh besok. Jadi ganti ya, bukannya hari Sabtu. Bahas apa lagi ya? Oh iya, Dav. Kalau kamu kemarin nyatat-nyatat nggak, Dav? Yang diterangin Budara atau Pak Asra? Nggak tahu nih apa yang mau aku catat. Sekarang kamu dikasih gambar, dikasih grafik, emang apa yang mau dicat?